Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mari Emakulata Ramlu Beba, kelas Farmasi A semester 4 dari kampus Universitas Citra Bangsa Kupang. Di video kali ini saya akan membahas tugas kimia medisinal. Tugas yang pertama yang saya bahas di sini yaitu apa yang dimaksud dengan kimia medisinal dan pentingnya dalam penemuan obat baru. Kimia medisinal itu sendiri adalah bidang ilmu yang mempelajari penemuan, pengembangan, dan identifikasi atau interpretasi mekanisme aksi dari senyawa aktif biologik pada tingkat molekuler, penekanan pada obat atau ilmu yang mempelajari hubungan kimia, struktur kimia suatu obat. Dan pentingnya kimia medisinal dalam penemuan obat baru karena digunakan dengan cara biologi molekuler, mempunyai prospek yang cerah, diproduksi dengan cara rekayasa genetik dengan menggunakan E. coli, dilakukan pada insulin manusia, antigen hepatitis B dengan menggunakan jamur, sel mamalia pada TPA, hormon pertumbuhan manusia, dan antibodi monoklonal terus meningkat. Dan digunakan juga untuk mempercepat penelitian suatu senyawa bioaktif hasil dari proses interaksi enzim dan sehingga yang dapat langsung dideteksi tepat yang didapat langsung dari HPX. Dan yang berikutnya mekanisme kerja obat dengan reseptor sehingga bekerja secara agonis dan antagonis. Mekanisme kerja obat akan berikan hasil reseptor karena sebagian besar obat berikan dari suatu reseptor sehingga suatu reseptor dapat berinteraksi dengan suatu ligand antara lain hormon endogen dan neurotransmitter atau agen-agen lain. Pada umumnya obat atau ligand adalah bertindak sebagai neurotransmitter dan agonis akan menimbulkan suatu efek biologis, meskipun efek yang ditimbulkan biasanya bersifat menstimulasi atau menghambat. Dan sedangkan antagonis adalah agen-agen yang menghambat efek yang diperantai oleh reseptor setelah dipicu oleh hormon neurotransmitter atau obat-obat agonis melalui persaingan untuk mendapatkan reseptor. Obat-obat antagonis adalah penghambat kompetitif bagi agonis dalam mendapatkan reseptor. Namun baru-baru ini agen antagonis ditemukan memiliki aktivitas intrinsik negatif atau bertindak bertolak belakang agonis dan menurunkan aktivitas reseptor basal. Dan yang berikutnya pengaruh sifat fisikokimia pada sediaan farmasi. Sifat fisika kimia obat sangat mempengaruhi kerja obat karena sifat fisika kimia merupakan dasar untuk menjelaskan aktivitas biologis obat karena sifat fisika kimia memegang peranan penting dalam menentukan metode yang tepat untuk suatu formulasi suatu obat sehingga didapatkan suatu sediaan yang efektif, stabil, dan aman. Ciri-ciri kimiawi dan fisika yang unik dari suatu bahan obat untuk mencapai reseptor ditentukan bukan oleh uji analisis dan metode yang digunakan untuk identifikasinya serta ujiannya, tetapi berhubungan dengan formulasi, bentuk sediaan, kestabilan, efektivitas, dan keamanan, dan bahan obat tetap stabil untuk jangka waktu panjang atau umur produk yang sesuai dengan waktu yang ditentukan. Dalam proses mengenal sifat fisika dan kimia bahan obat ini disebut analisa farmasi. Analisa farmasi itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu analisa farmasi kualitatif dan analisa kuantitatif. Analisa kualitatif ini meliputi analisa secara fisika, identifikasi secara organoleptis, bentuk, warna, bau, rasa, dan lain sebagainya. Analisis farmasi kuantitatif ini meliputi analisa secara gravimetri, analisa dengan cara memisahkan senyawa atau campuran menjadi unsur tertentu dalam bentuk murni dan dihitung jumlah
atau kadar zat yang akan diperiksa berdasarkan pertimbangan atau berat. Dan yang berikutnya ada interaksi obat dengan adanya obat lain ataupun nutrisi pada mekanisme farmakokinetika maupun farmakodinamika. Interaksi obat terjadi jika efek suatu obat berubah akibat obat lain. Contoh makanan atau minuman. Interaksi obat dapat menghasilkan efek yang memang dikehendaki atau efek yang tidak dikehendaki, yang lazimnya menyebabkan efek samping obat atau toksisitas karena meningkatnya kadar obat di dalam plasma. Dan interaksi obat dalam proses farmakokinetik yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Dapat meningkatkan ataupun menurunkan kadar obat. Interaksi obat secara farmakokinetika yang terjadi pada suatu obat tidak dapat dieksplorasikan atau tidak berlaku untuk obat lainnya meskipun masih dalam kelas terapi, disebabkan karena adanya perbedaan fitokimia yang menghasilkan sifat farmakokinetik yang berbeda. Dan yang berikutnya interaksi obat farmakodinamik. Interaksi obat farmakodinamik adalah interaksi antara obat yang bekerja pada sistem reseptor, tempat kerja atau sistem fisiologik yang sama sehingga terjadi efek yang aditif, sinergistik, atau antagonistik tanpa ada perubahan kadar plasma ataupun profil farmakokinetik lainnya. Interaksi farmakodinamik umumnya dapat diekstrapolasikan ke obat lain yang segolong dengan obat yang berinteraksi, karena klasifikasi obat adalah berdasarkan efek farmakodinamiknya. Selain itu, kejadian interaksi farmakodinamika dapat diramal sehingga dapat dihindari sebelumnya jika diketahui mekanisme kerja obatnya. Dan yang berikutnya, mengapa respon pasien pada suatu obat bisa bervariasi. Ada beberapa yang menyebabkan respon obat pada pasien bervariasi, yaitu yang pertama ada ukuran tubuh. Ukuran tubuh juga dapat mempengaruhi seberapa banyak dosis yang harus diberikan pada seseorang. Biasanya perhitungan dilakukan berdasarkan bobot badan, dapat pula dilakukan dengan body surface area atau BSA. Yang berikut ada usia. Usia berhubungan erat dengan kondisi organ tubuh seseorang, terutama ginjal dan hati. Ginjal dan hati itu berperan penting dalam membuang sisa obat dari dalam tubuh. Dan yang berikut ada toleransi dan resistensi berupa obat jika dikonsumsi secara terus menerus dengan yang berikutnya ada toleransi dan resistensi. Beberapa obat jika dikonsumsi secara terus menerus dalam jangka waktu yang cukup lama atau panjang dapat menyebabkan sesuatu yang disebut toleransi. Jika sudah terjadi toleransi, maka obat tidak akan memberi efek yang semestinya atau bisa dikatakan tidak mampan. Dan yang berikutnya ada makanan yang dikonsumsi. Makanan juga dapat mempengaruhi efek obat pada tubuh yang sedang dikonsumsi, akan berpengaruh pada obat oral. Dan ada cara penyimpanan obat. Cara penyimpanan obat juga berperan penting karena obat jika salah penyimpanan maka akan menimbulkan merusaknya struktur kimia dari obat tersebut sehingga ia tidak menunjukkan perkembangan klinis yang baik setelah mengkonsumsi obat tersebut. Dan ada juga yang berikutnya kondisi psikologis. Dan berikutnya kepatuhan. Kepatuhan juga mempengaruhi beberapa pasien mempunyai kerja obatnya bervariasi karena dapat kepatuhan juga
pasien dalam mengkonsumsi obat sesuai dengan aturan penggunaan. Jadi pasien dalam mengkonsumsi obat harus patuh dengan peraturan dalam mengkonsumsi obat. Dan yang berikutnya, apa yang dimaksud dengan afinitas dan aktivitas intrinsik? Afinitas itu sendiri yaitu kemampuan untuk mengikat reseptor, dan aktivitas intrinsik kemampuan suatu obat untuk menimbulkan suatu efek. Dan yang berikutnya, yang terakhir, bagaimana pengaruh farmaseutik, farmakokinetik, dan farmakodinamik terhadap aktivitas obat. Yang pertama, fase farmaseutik. Tablet dengan zat aktif, kemudian tablet pecah menjadi granul pecah menjadi zat aktif dan terlepas. Kemudian obat tersedia untuk resep. Dan yang kemudian di reabsorpsi, metabolisme, distribusi, dan ekskresi. Kemudian obat tersedia untuk bekerja. Yang berikut ada fase farmakokinetik. Interaksi dengan reseptor di tempat kerja. Kemudian sekian yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.